Kenalkan, nama saya Muhammad Nafis dengan NIM E11012210044. Di sini saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi. Yang pertama, ada teori Laswell. Menurut Harold Laswell, teoritikus ternama yang banyak menyumbangkan ide dan pikiran terkait cabang ilmu sosial dan komunikasi. Proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Komunikasi adalah sebuah kegiatan mentransfer sebuah informasi baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya kita masuk ke teori behaviorisme. Teori ini dikembangkan oleh ilmuwan asal Amerika Serikat bernama John B. Watson pada tahun 1878 sampai dengan tahun 1958. Mencakup semua perilaku termasuk tindakan, balasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Artinya, bahwa selalu ada kegiatan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Yang ketiga, teori humanisme. Teori ini dikembangkan O'Neill pada tahun 1977. Ia seorang perkembangan psikologi humanisme. Ia menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum ditentukan oleh suatu proses yang saling mempengaruhi komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi individu tentang pendapatnya dalam hubungan dengan pendapat orang-orang lain dalam masyarakat. Kemudian, yang ketiga, teori informatif. Teori ini dikembangkan oleh Shannon dan Weaver pada tahun 1949. Teori informasi ini merupakan salah satu teori klasik di mana teori ini menitikberatkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan, bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Yang kelima, ada teori uses and gratifications. Teori ini dikembangkan oleh Blumer dan Kutz. Mereka berpendapat bahwa penggunaan media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakan. Kemudian, yang keenam, teori agenda setting. Teori ini dikembangkan oleh McCombs and Shaw pada tahun 1972. Teori agenda ini merupakan setting beranggapan apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat tertentu beranggapan peristiwa itu penting. Oke, selanjutnya yang ketujuh. Ada teori konstruktivisme. Teori ini dicetuskan oleh Piaget and Vygotsky adalah dua nama yang selalu dikaitkan dengan teori ini. Teori konstruktivisme beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan yang sendiri terhadap kenyataan. Mereka mencari dan mempelajari untuk menemukan bahasa pertama dan yang kedua. Selanjutnya, yang ke-8 ada teori nativisme. Teori nativisme sendiri dicetuskan oleh Chomsky dan Hadley pada tahun 1993. Dia adalah tokoh pendukung teori nativisme. Teori ini berpandangan bahwa manusia salah satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Teori sibernetik yang ke-9. Wiener pada tahun 1945. Dia adalah tokoh di balik teori ini. Teori ini tergolong teori baru sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi dan ilmu sosial. Kemudian, yang ke-10, teori kognitivisme. Teori kognitivisme mempelajari proses belajar dibandingkan dengan hasil proses itu sendiri. Belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Yang ke-11, teori ketergantungan. Teori ini dikemukakan oleh Sandra Balrokes dan Melvin DeFleur pada tahun 1976. Teori ini berfokus pada kondisi struktural di masyarakat.
Teori ini menjelaskan tentang komunikasi massa yang menyatakan bahwa semakin seorang bergantung pada suatu media untuk memenuhi kebutuhannya, maka media tersebut menjadi semakin penting untuk orang itu. Kemudian yang ke-11, yang ke-12, teori inokulasi. Teori ini mula-mulanya disampaikan oleh McGuire, di mana teori inokulasi ini dapat pula disebut sebagai suntikan yang mengambil analogi pada ilmu medis. Salah satu pendekatan dalam persuasi yang bertujuan agar orang resisten terhadap argumen persuasif yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian yang ke-13, teori kultivasi. Teori ini dikembangkan oleh George Gardner. Teori ini memandang bahwa media massa memiliki efek. Apa efek yang ditimbulkan dari media massa itu bersifat kumulatif, lebih berdampak pada tataran sosial dalam bermasyarakat daripada personal seseorang. 14. Teori spiral of silence. Teori ini dikembangkan oleh Elizabeth Nowell dan Newman pada tahun 1976. Spiral of silence menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antar komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi masing-masing individu atau orang, serta hubungannya dengan pendapat orang lain, orang sekitar dalam masyarakat. Yang ke-15 ada teori norma dan budaya. Teori ini beranjak daripada pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya dalam bermasyarakat. Kemudian teori yang ke-16 ada teori belajar sosial. Teori ini dicetuskan oleh Bandura. Ia mengemukakan bahwa perilaku manusia dalam konteks berinteraksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan. Kemudian yang ke-17 ada teori birokrasi. Teori birokrasi digunakan untuk komunikasi organisasi Max Weber pada tahun 1948. Ia mengungkapkan bahwa model birokrasi seringkali terjadi atau seringkali dipakai untuk mencapai komunikasi organisasi yang tepat atau efektif. Selanjutnya, yang ke-18, teori analisis transaksional. Eric Berne pada tahun 1960 adalah pengembang. Teori ini menganalisis yang dinilai cocok untuk digunakan dalam konseling kelompok. Teori ini digunakan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang tersampaikan dalam suatu komunikasi. Yang ke-19, teori struktural fungsional. Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer pemikirannya struktural fungsional, dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat yang saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Tujuan dari teori ini adalah mencapai keteraturan sosial. Yang ke-20, teori sikap, standpoint. Harding and Wood. Dua teoretikus ini menjelaskan bahwa salah satu cara terbaik untuk mengetahui bagaimana keadaan suatu dunia dimulai dari sikap, tingkah, perilaku, ataupun sudut pandang wanita. Kemudian yang ke-21, teori cognitionism Thorndike. Teori ini disebut juga dengan teori trial and error. Menurut teori ini, masing-masing organisme apabila bertemu atau dengan situasi yang baru akan melakukan beberapa tindakan yang bersifat mencoba-coba atau secara terus-menerus. Yang ke-22, teori operant conditioning Skinner. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Skinner pada tahun 1904
sampai 1990, Skinner ini beranggapan bahwa penghargaan dan motivasi adalah dua faktor penting dalam pembelajaran. Yang ke-23, teori classical conditioning. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Ivan Petrovich Pavlov. Menurut teori ini, belajar merupakan suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya suatu syarat-syarat, condition. Kemudian, syarat-syarat tersebut akan menimbulkan reaksi atau respon. Yang ke-24, teori komunikasi dua tahap. Teori ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Paul Lazarsfeld dan teoretikus lainnya. Teori komunikasi dua tahap membahas mengenai suatu media, massa, dan yang pertama kali dalam kampanye pemilihan umum 1940. Yang terakhir, teori yang ke-25, teori komunikasi administrasi. Teori komunikasi administrasi adalah proses suatu kelompok atau suatu orang menyampaikan pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggotanya. Sekian 25 teori komunikasi dari saya, Muhammad Nafis. Terima kasih.